Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka menanggung kehidupan anak yatim seperti dalam hadis di atas. Janji Allah adalah surga. Mereka akan dekat dengan surga karena telah membuat hidup anak yatim lebih terjaga dan lebih baik. Walaupun orang tuanya telah tiada. Tentu kita ingin sekali dekat dengan surga. Untuk itu, cintailah anak yatim dan lakukanlah dengan tulus. Sebagaimana Allah selalu memberikan nikmat serta rezeki yang berlimpah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Donatur dan sahabat azamku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2020 dan bertepatan pada hari Kamis, kita mengakhiri akhir tahun itu dengan menyantuni anak yatim, insyaallah. Dan kita sudah mendatangi anak yatim dan kemudian akan kita tanya, mudah-mudahan ada keberkahan ya, ada keberkahan ketika kita menyantuni anak yatim ya. Dan semoga kita mendapatkan ibrah itu pelajaran dari cerita yang didapatkan oleh bunda ya, yang sudah merawat anaknya dan tanpa suami dan tinggalkan suaminya meninggal dunia ya. Kita dengarkan ceritanya, semoga cerita ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan semuanya. Baik, sebelum menutup akhir tahun ya, saya menyarankan secara pribadi, berharap dari seluruh umat muslim yang ada di Indonesia itu janganlah kita merayakan tahun baru berpesta-pesta dikarenakan COVID-19 yang sudah merajalela. Kita tidak pernah mengerti virus ini di mana tempatnya, karena virus ini kecil, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dan saya berharap dengan penghujung akhir tahun ini harusnya kita isi dengan muhasabah diri, karena umur kita sudah bertambah dan semakin langkah kita semakin mendekati kubur dan langkah kita semakin mendekati kematian. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Harusnya akhir tahun kita tutup dengan muhasabah diri, memperbaiki diri, bukan hanya dengan berpesta-pesta pora, bukan hanya menabung mercon, ya kan? Karena itu bukanlah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil suatu manfaat, ya kan? Karena hidup ini sudah sangat sulit. Jangan sampai nanti kita mempersulit lagi. Daripada uang Anda belikan mercon, di mana ketika mercon itu habis, maka habislah uang Anda, tidak ada manfaat untuk semuanya. Masih mending semua uang yang untuk belikan mercon dikumpulkan semua, kita santuni anak-anak yatim. Karena itu yang paling bermanfaat. Mungkin mercon yang 50.000 yang Anda beli tidak berarti bagi Anda, tapi bagi anak-anak yatim itu sangat berarti sekali, ya kan? Bagaimana seorang ibu yang berjuang tanpa seorang suami, ya kan, untuk menafkahi anak-anaknya, ya kan? Kemudian Anda orang yang Allah titipkan rezekinya yang lebih, kemudian Anda tidak pernah peduli dengan mereka. Malah Anda menghaburkan uangnya tanpa ada rasa belas kasihan bagi mereka. Mungkin itu biasa saja bagi kita akhir tahun. Tapi cobalah sesekali kita melihat dan mendengar rintihan seorang ibu yang menafkahi anaknya tanpa suaminya. Ya kan? Dan ya kalau janda ini mungkin
wariskan dengan warisan yang kaya mungkin is no problem. Tapi masalahnya banyak janda-janda yang betul-betul tidak memiliki apa-apa ketika ditinggal suaminya. Bahkan banyak dengan cerita, kita pernah mendengarkan cerita bahwa ketika suaminya meninggal, harta suami diambil semua sama keluarga dari suaminya. Bahkan istri dan anak-anak suami tersebut itu malah ditelantarkan sama adik-beradik suaminya. Nauzubillahi min zalik, ya kan? Maka sahabat-sahabat dan donatur Azamki insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan kisah dari seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan bagaimana menghidupi perjalanan hidupnya, prosesnya. Mungkin kita akan tanya lebih lanjut untuk menutup akhir tahun yang membuat kita bahagia, ya, sehingga kita bisa mampu menolong mereka. Saya berharap secara pribadi, ya, sekali lagi bahwa jangan menabuh mercon. Lebih baik uang beli mercon dikumpulkan semuanya, walaupun hanya 50.000, walaupun hanya 10.000, tapi ketika dikalikan sekian ratus orang, sekian ribu orang, maka itu sangat bermanfaat untuk menafkahi anak-anak yatim. Baik, itu saja dari kita. Kemudian langsung aja kita akan bertanya kepada bunda yatim ini. Baik, donatur dan sahabat Azamku, kita langsung aja mendengarkan dari kisah kehidupan Ibu Kurniati yang punya anak hanya satu ya, dan ditinggal suaminya meninggal. Langsung kita dengarkan cerita beliau dari awal sampai akhir dan simak baik-baik ceritanya. Insya Allah ada pelajaran di sana. Yang akan kita dengarkan dari Ibu Kurniati adalah semua percakapan Ibu Kurniati udah sepakat bahwa ini direkam dan akan kita tampilkan di YouTube, dan beliau sudah ikhlas. Bismillah, dan semoga mendapatkan pelajaran semuanya. Baik, langsung kita dengarkan bagaimana kisah-kisah dan lika-liku kehidupan Ibu Kurniati. Itu saja, langsung kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kurniati dan anak saya Muhammad Noval Arafah. Kami berdua ditinggalkan oleh suami saya tahun 2012. Kerjaan suami saya di PT Pinago. Kami ditinggalkannya tuh pas anak saya berumur 8 bulan. Pas anak saya 8 bulan, saya ditinggalkan oleh suami saya. Jadi anak saya berumur 8 bulan. Suami saya meninggal karena kecelakaan. Kami habis Lebaran Idul Fitri liburan di Palembang, mau ke Pinago. Suami saya kecelakaan pas di pom bensin. Kami masih berhubungan teleponan karena anak saya ini tidak berhenti mengedor kaca mobil. Suami saya naik motor. Pas di Pampangan ada kecelakaan. Kecelakaan pertama saya lihat menghendiskan orang itu ditumbur oleh mobil. Kedua di Betung. Pas saya lihat seperti motor suami saya
Ada saya tanya sebelah saya itu, Bu, apa motor Yamaha sama bedanya sama motor Honda, BG-nya ada nggak yang sama? Beda nak, begini. Saya ngomong sama tukang sopir, Pak, tolong Pak berhenti Pak, ada kecelakaan itu Pak. Nggak bisa Bu, jadinya karena kita ini Bu di tengah-tengah ada polisi, kalau saya berhenti saya ditangkap. Pas anak saya itu sopir nggak mau berhenti di semak-semak, anak saya buang. Karena saya pikir kalau membuang anak pasti berhenti mobil itu. Saya ambil anak saya gendong, ditanya oleh polisi, siapa Bu nama suaminya. Saya sebutkan Ridwan Tony Pak, pulang di Palembang. Dilihatnya benar, jadi anak saya ini direbut oleh masyarakat di situ. Saya telepon di mama di Palembang, nggak ada yang ngangkat. Mertua saya nggak diangkat juga. Lalu saya telepon Ayu, kata Ayu, anaknya jangan dilepas. Ayu Jamano, kami di sini. Ya sudah, ikuti polisi baik, apa kata polisi. Lalu kami mengikuti polisi ke kantor polisi. Lalu polisi itu mengatakan, Bu, kita ke rumah sakit Bu, jadinya masih panas, bapak ini bisa kami tolong. Lalu saya mengikutinya ke rumah sakit, tapi kehendak Allah lain. Suami saya mau dioperasi karena hancur mukanya, kepalanya. Lalu dianya disuruh tanda tangan. Orang Palembang datang mama sampai ke sana, sampai Sekayu jam 10 malam. Kami berdua sama anak melihat suami begitu, saya tidak kuat. Lalu kami dianu ke dokter, tanda tangan. Saya itu mau tanda tangan, kertas itu nggak tahu melayang sendiri ke sana. Sudah tuh pas oleh anak saya tuh ke situ jatuh pena, saya mau tanda tangan tuh nggak bisa. Jadi ada suster bilang, Bu, kalau suami ibu ditolong seperti anak-anak lagi Bu. Anak ibu masih 8 bulan. Kalau ibu mengurus anak ibu bisa besar. Kalau mengurus suami ibu, gimana Bu? Dia tidak normal lagi Bu, seperti anak bayi, mau diurus. Saya bingung. Mertua saya bilang tanda tangan. Saya nggak bisa tanda tangan, Pak. Karena apa? Tidak tergerak. Kami yang mengasuhnya, kata mertua saya. Kami yang mengasuhnya. Saya mengasuhnya. Kalau suami, terpaksa istri juga yang mengasuh. Lalu sepakat olehlah, dibujuk-bujuk oleh mertua, saya tanda tangan. Lalu dokter bilang, Bu, maaf, tidak ada kesempatan lagi, suami ibu sudah tidak bisa lagi ditolong. Lalu mama, seluruh keluarga dari suami saya marah sama saya.
Ya, situlah kami hidup berdua. Kami memang dia masih menyayangi anak saya, tapi apa dia melihat, apa menelpon, susu sekalipun jarang dia kasih. Lalu anak saya dari 8 bulan itu saya ganti susu, saya berusaha, saya berjualan menghidupi anak saya sendiri. Sampai-sampai saya stres sendiri. Mama saya sendiri yang mengasuh anak saya sampai 2 tahunan. Saya stres karena saya pikir apa kerjaan aku udah bisa apa-apa menghidupi anak kayak ini. Aku udah bisa, aku pengennya mati juga. Dari situ Allah ngasih kami kekuatan. Alhamdulillah sampai sebesar ini anak saya sudah 9 tahun bisa hidup sehat, jadi anak yang soleh. Insya Allah saya bisa menganukan anak saya hafiz Quran. Alhamdulillah anak saya sekarang juz 30 sudah habis. Saya sekarang kerja, kemarin saya kerja cuci baju ke pintu-pintu untuk menyuarakan anak saya masuk TK aja pakai duit SD, sampai saya jualan pisang susu itu biasa 3 kilo sampai 10 kilo. Panas-panas dari jam 4 sampai jam 11 siang. Kalau mama tahu susah aku nih selama ini, Mak, untuk menghidupi Nopal ini. Bukan saya hura-hura, saya mengikuti majelis biar saya tidak sumpah. Bukan saya itu kayak wanita-wanita yang lain. Saya itu mikirkan anak. Siapa tuh kalau yang lain sampai 8 tahun jadi janda kayak gini, gimana? Karena bertahannya aku, Mak, karena memang besar Nopal tidak aku cari laki-laki lain. Sakingnya aku sayang sama Nopal. Kalau aku tidak sayang sama Nopal, dari dulu aku 4 tahun sudah nikah. Orang lah banyak menganukan saya, pengajak. Saya mikirkan Nopal. Bukan saya karena pergi majelis, saya kanji. Salah anggapan kalian tuh sama saya.
itu biar saya tahu yang mana benar, yang mana salah. Selama menghidupi Nopal, aku pengennya anakku bisa masuk surga menuntut aku. Kalian tuh salah menganggap aku wanita murahanku. Aku tahu emang aku salah. Selama ini aku tidak kesana-sana ke rumah mama karena apa, Mak? Kesalahan, tidak ada kendaraan. Kamu yang di sana adik-beradik memikirkan Nopal apa tidak? Kamu ada motor, apa susahnya nyebrang ke sini? Kalau saya mau ke sana berongkos. Saking saya nekat, saya mengambil motor. Sampai 3 kali motor dicuri orang. Tapi kalau rezeki halal tidak jadi orang itu. Sakingnya orang maling tidak menontorkan senjata dengan saya. Sampai saya jualan gemeter, orang tak tahu. Saya ingat muka orang itu masih. Lalu aku ketemu orang itu masih ingat. Orang menodorkan pistol di muka saya. Saya selama ini sudah mengambil motor. Saya sering ke tempat mertua saya. Saya ajukan Nopal, tapi Nopalnya yang tidak lengket. Baru sehari dia tidur di sana, dia minta pulang. Bukan salah saya, Mak. Karena dari hatinya kasih sayang nenek kurang terhadap Nopal. Jadi cucu ini jadi tidak lengket. Inilah kisah saya. Semoga bermanfaat yang menonton dan yang menyimaknya. Masya Allah, donatur dan sahabat azamku, kisahnya sangat tragis ya. Ibaratnya sudah jatuh ditimpa tangga, sudah suaminya meninggal, mertuanya malah menyalahkan. Kita harus sadar bahwa sebenarnya kalau sudah soal masalah ajal, mau tadi katanya kan disalahkan karena tanda tangan ya, terlalu lama tanda tangan. Ini bagi ibu mertua yang mendengarkan ya, walaupun kita cepat tanda tangan, tapi kalau sudah waktunya ajal, ya pasti akan mati. Cepat atau lambat tanda tangan itu, ya namanya sudah sakaratul maut, jadi mau gimana? Ya kan? Ada suatu kisah yang sederhana yang saya ceritakan, bahwa ada seorang anak yang ingin berangkat ke suatu kota, ya, naik pesawat terbang, dan ibunya sangat takut sekali anak ini naik pesawat terbang, karena ibunya selalu melihat tentang kecelakaan pesawat terbang itu. Pesawat terbang berangkat jam 2 siang, kemudian jam 10 anaknya tidur. Kata anaknya, "Bu, nanti jam 12 bangunin saya, sekalian saya sholat zuhur, kemudian saya langsung berangkat ke kota." Ya. Jadi anak ini mau berangkat ke salah satu kota yang ada di Indonesia.
karena ibunya cemas, anaknya nanti naik pesawat, nanti ada kecelakaan, mau nanti meninggal atau gimana gitu ya. Sampai jam 4 ibunya nggak bangunin anaknya, nggak dibangunin. Ketika jam 4 sore dibangunin, anaknya sudah meninggal dunia ternyata. Ini satu pelajaran bahwa yang namanya ajal pasti akan mati gitu ya, mau kondisi apapun pasti akan mati. Banyak orang meninggal habis olahraga meninggal dunia. Banyak orang dokter yang sehat-sehat juga meninggal dunia. Olahragawan lagi main sepak bola ya, sepak bola yang pemain nasional kita itu lagi main sepak bola juga meninggal dunia. Ya kan? Ada orang yang sakit juga meninggal dunia. Ada juga orang yang kecelakaan, kata orang ini sudah mau mati, ternyata dia masih selamat. Nah, dari kisah Naufal ya, insyaallah ini masih istilahnya dia ditinggal sama ayahnya itu di waktu umur 8 bulan ya. Nah, mungkin kita dari Azamku tidak banyak membantu. Saya berharap dari donatur-donatur dan sahabat-sahabat Azamku itu selalu bantu mereka ya. Karena sepertinya ibu ini butuh bantuan mungkin dari segi usaha, dari segi yang lain ya. Ya kita berharap donatur ada yang mau memberikan bantuan ke ibu ini. Jika ada yang ingin memberikan bantuan, silakan hubungi admin kami atau hubungin ke nomor 0821 8002 9887. Nah, ini untuk Naufal ya. Naufal sehat. Alhamdulillah. Tadi nangis kenapa Naufal? Dengar mama cerita tadi. Mama cerita tadi ya. Naufal harus jadi Naufal nih generasi 20 tahun yang akan datang lagi Naufal yang memimpin Indonesia ini ya. Jadi kami berharap dengan Naufal nih ya kan, kalau Naufal suatu saat nanti kelak jadi presiden ya, jadilah presiden yang cinta ulama ya. Jadilah presiden yang adil terhadap rakyatnya ya Naufal ya, betul nggak? Jadilah presiden yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nggak usah korupsi ya, nggak usah yang lain-lain ya. Jadi presiden itu harus berbuat adil, itu yang paling penting. Kalau misalnya pemimpin nggak adil, ya zalim namanya ya. Baik, sebagai imbalan dari kita bahwa Naufalnya akan kita berikan tidak banyak uangnya, tapi nilainya 100.000 rupiah. Ini yang bisa kita. Sebenarnya kami pengen bantu lebih banyak lagi sebenarnya, cuman dikarenakan kondisi kita juga yang belum bisa memberikan banyak. Doakan kami semoga suatu saat kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak yatim. Karena sekarang kami lagi berikhtiar bagaimana membangkitkan ekonomi melalui beras dan rencana kita mau gula. Ya kan, gula atau cabai. Dan doakan semoga ini bisa bermanfaat ya. Nah, ini Naufal, silahkan terima ininya, insyaallah. Ya. Baik donatur dan sahabat Azamku yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Naufal sudah kita berikan uang 100.000. Sekarang kita berikan pada ibunya ya, karena kita tidak tahu kondisi dapurnya seperti apa. Ibunya akan kita ajak ke warung di sekitar kantor dan bebas dia memilih apa saja ya, mau belanja apa yang ada di warung itu bebas, tapi nilainya 250.000 rupiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga ya hal yang ini kita menutup akhir tahun dengan kebahagiaan dan akhir tahun dengan muhasabah, bahwa yang namanya ketika kita hidup di dunia, yang namanya masalah akan selalu ada dan tidak akan pernah berakhir sampai kaki kita menginjakkan ke surga. Ketika kita sudah surga, semua masalah sudah selesai. Ya. Sekarang kita berdoa saja, semoga Indonesia menjadi negara yang kuat dan semoga Indonesia menjadi negara-negara yang soleh, dipenuhi oleh orang-orang yang soleh, orang-orang penghafal Quran, dipenuhi oleh orang-orang ulama yang baik, bukan ulama su'. Dan tidak ada lagi Islamophobia. Yang namanya Islam selalu rahmatan lil alamin. Ya. Semoga Indonesia mampu menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu saja dari kita. Langsung aja kita lihat bagaimana serunya ibu janda ini belanja di warung sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyantuni anak yatim merupakan tindakan terpuji lagi mulia. Anak yatim secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disakiti.
sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-2. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat tersebut, apabila kita menghardik anak yatim, maka kita termasuk sebagai pendusta agama. Hal itu tentunya berhasil membuktikan bahwasanya kedudukan anak yatim di mata Islam tidak bisa disepelekan. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk sebagai pendusta agama, maka tim Azamku bergerak untuk menyantuni anak yatim. Tim Azamku memberikan uang tunai senilai Rp250.000 tiap anak untuk dibelanjakan keperluan mereka. Sedekah adalah perilaku terpuji yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sedekah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas maknanya daripada zakat atau infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Sebenarnya di dalam Islam, sedekah itu ada banyak sekali bentuknya. Dan memberi makan adalah salah satunya. Pada riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, perbuatan apa yang terbaik di dalam Islam? Kemudian Nabi menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang kami harus meneruskan langkah walau terlalu banyak rintangan yang penuh dengan duri dan dahsyatnya badai yang menerpa diri. Karena kami punya prinsip bahwa orang yang sabar akan senantiasa mencari solusi dari masalah hidup yang sedang dihadapi. Kami begitu sedih sebab terlalu banyak orang yang mengambil keuntungan di tengah pandemi ini tanpa memikirkan keadaan orang lain. Ya sudah, biar mereka yang akan menerima pertanyaan dari Allah di akhirat nanti. Urusan kami sekarang hanya melakukan apa yang kami bisa untuk menolong orang yang terkena dampak pandemi ini. Kami tidak masalah dengan lelah, asal dalam kebaikan yang diridhoi Allah Ta'ala. Bukankah surga itu mahal harganya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan akhirilah wabah ini agar kami bisa beribadah bersama. Amin. Terima kasih kepada sahabat yang telah mendukung program Azamku. Terlebih, kami ucapkan terima kasih kepada para dermawan yang telah berdonasi di Azamku. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan surga. Dan semoga Azamku dapat terus berbagi. Kami mohon doa supaya diberikan kesehatan agar selalu bisa menebar kebaikan kepada mereka yang sedang membutuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara bersatu hari bersama anak yatim dan menutup sebagai akhir tahun. Dan ini semua sudah diberi senilai Rp250.000. Jadi totalnya Rp250.000 dan kita sudah memberikan Rp100.000 cash untuk kepada anaknya dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Dan salah satunya apa sih barang-barangnya? Yang pertama yaitu ini ada beras Azamku insyaallah, dan ini juga ada pasta gigi ya. Tisu ini nggak termasuk nih karena dipakai gitu ya. Ini ada minyak kayu putih dan ini ada teh ya, ada energen ya kan, ada gandum, ada gula, makan, ada kecap nih ya, ada kecap juga. Ini ada krim ya, krim kental manis ya. Ini ada jajanan-jajanan lah gitu ya, ada ikan sarden juga. Insyaallah ini ternyata Rp250.000 itu hasilnya juga cukup banyak. Sekali lagi kami dari Azamku menghimbau pada seluruh sahabat-sahabat Azamku dan donatur ya, bahwa Rp250.000 itu bisa kita berikan banyak untuk anak yatim, ya kan? Jadi jangan sepelekan nilai uang yang bagi Anda itu kecil. Baik, itu saja dari kita. Sebelum menutup, saya akan memberikan suatu nasihat kepada semuanya, khususnya pada diri saya sendiri. Ya, jadilah orang yang bijak dalam menyikapi sesuatu dan jangan pernah jadi orang yang bikin masalah terhadap sesuatunya. Ya, jika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, maka jangan kacaukan sesuatu yang kita tidak mampu tadi. Itu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.